Terlalu banyak orang sebelum kita yang lebih tampan, lebih cantik, lebih putih, lebih kaya, lebih pintar, lebih kekar, lebih segala-galanya. Tetapi mereka sekarang sudah berada di dalam tanah di kuburan. Terlalu banyak jumlahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita melihat keadaan-keadaan mereka, peninggalan-peninggalan mereka. Dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin." Jalanlah kalian di muka bumi ini, lihat bagaimana akibat daripada orang-orang yang telah berbuat kejahatan. Di Mesir masih ada piramidanya Fir'aun. Bahkan muminya masih ada. Saya pernah beberapa waktu lalu membimbing umrah plus Mesir. Kemudian kami mengunjungi museum dan ada muminya Fir'aun, yang diduga dialah yang ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu oleh para ilmuwan, dan ditemukan memang jasad itu. Tingginya tidak terlalu tinggi, biasa saja, bahkan badannya sudah sangat kecil karena kulitnya mengeriput, tapi masih bisa terlihat utuh, rambutnya bahkan masih tumbuh. Salah satu jemaah sempat berbicara di sebelah saya, membisikkan, "Ustaz, ini Fir'aun yang dulu mengaku sebagai Tuhan." Saya bilang, "Iya, inilah orangnya. Menurut penelitian ilmiah, inilah orangnya." Dan Al-Quran sudah menceritakan memang masalah itu. Begitu juga dengan habislah ceritanya. Orang cuma mengenang, oh ada orang namanya Fir'aun, oh ini singgasananya, oh ini bajunya, oh ini dulu bentuk roda keretanya, inilah piramida tempat dia mandi, tempat dia dijadikan sebagai simbol kuburan dan dewa-dewa yang mereka sembah pada saat itu. Juga kalau kita ke arah Asia, kalau Mesir, kalau Fir'aun ada di Afrika, di Asia juga ada peninggalan Namrud, kerajaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan karena bangkang terhadap risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ada semuanya, bentuk-bentuk istanahnya, peninggalan-peninggalan mereka, uang-uangnya, bahkan tempat mandi, tempat ini, segala macam hal. Kalau kita menuju ke Timur Tengah, kita akan temukan ada Madain Saleh, tempatnya Nabi Saleh alaihissalatu wassalam, yang tepatnya kaum Thamud, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan. Tidak jauh dari situ ada tempatnya kaum Ad dan Iram. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud yang Allah subhanahu wa ta'ala juga binasakan. Kalau kita ke arah Jordania di utara Jazirah Arab, kita akan temukan ada Laut Mati, tempat kaum Lut dibinasakan. Dan sekian banyak Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kepada kita bekas-bekas orang-orang yang telah berjaya sebelum kita. Dari orang-orang yang mujrim, orang yang jahat. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan bekas orang-orang yang patuh dan saleh. Selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan celakanya Fir'aun. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan celakanya Namrud. Selamatnya Nabi Salih alaihissalam dan celakanya kaum Thamud. Selamatnya Nabi Hud alaihissalam dan celakanya kaum Ad. Selamatnya Nabi Lut alaihissalam dan binasanya kaumnya. Ya, dan sekian banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian, roda berputar di muka bumi ini sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan dan waktunya terbatas. Kebanyakan manusia hanya bersaing di masalah urusan duniawi yang sebenarnya dalam syariat Islam boleh mereka menikmatinya. Dari kebersihan, dari makanan yang enak, pakaian yang bagus, kendaraan yang nyaman, rumah yang nyaman, itu boleh dianjurkan dalam Islam, bahkan dianjurkan dalam syariat, sebagaimana nanti kita jelaskan di penutupan bahasan kita. Tetapi bukan menjadi target utama. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan sebuah pesan tentang masalah dunia, menurut saya sangat wajar untuk direnungi. Beliau mengatakan perumpamaan orang mukmin dengan dunia ini itu seperti orang yang masuk ke WC menyelesaikan hajatnya. Setelah hajatnya selesai, maka dia tinggalkan masalah itu. Dia tidak akan berlama-lama di sana. Artinya dunia ditunggangi untuk kebutuhan akhirat. Seorang mukmin wajib yakin rukun iman yang kelima tentang adanya akhirat. Ada kehidupan abadi di sana. Dan dunia ini ditunggangi untuk lewat saja. Dan cukup banyak dalil yang akan kita sebutkan nanti insyaAllah berhubungan dengan masalah itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sering lewatin kuburan dan lihatlah batu nisan dan tanah itu. Kalau yang kita lihat batu nisan sama tanah dan kita hanya sekedar lewat, tidak mengambil pelajaran, sayang sekali. Di dalam tanah dan liang lahat itu, batu di bawah batu nisan itu, ada orang yang seperti kita, manusia.
Mereka juga punya angan-angan seperti kita dulunya. Mereka punya angan-angan waktu kecil suka bermain-main, kemudian mulai beranjak dewasa ingin menikah, kemudian ingin punya anak, kemudian ingin bekerja, punya pendapatan, ingin dikenang dan punya nama baik di dunia, macam-macam prestasi yang dikejarkan. Toh mereka sudah masuk ke liang lahat itu. Dan semua apa yang dia lakukan akan ada pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang masalah dunia ini dalam banyak firman-Nya. Di antaranya adalah disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu, ketahuilah, pelajarilah, renungilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Kehidupan dunia yang kalian lalui ini permainan saja dan senda gurau, maksudnya waktu yang akan berlalu. Wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan isinya kebanyakan orang saling berbangga-bangga satu sama yang lain tentang banyaknya harta dan keturunan. Katamu, berapa anakmu, berapa hartamu, apa yang kamu kerja? Pertanyaan berputar di situ aja terus kalau urusan dunia itu. Kamathali gaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Perumpamaan dunia yang orang tidak faham bagaimana dia melaluinya seperti mirip orang-orang kafir. Mereka tidak punya tujuan hidup, tidak ada targetnya akhirat. Mereka juga tidak kenal mana halal dan haram, tidak tahu mana yang boleh dan mana tidak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala perumpamaan orang-orang seperti ini seperti para petani yang kagum dengan tanaman-tanaman yang mereka sudah tanam dan sudah mulai sampai pada puncak akan panen. Lalu kemudian menguninglah daunnya, sempat dia indah. Pada saat menguning, buah mulai matang, bagus kelihatan. Tapi setelah itu kata Allah SWT, dia akan mengering dan rusak. Wa fil akhirati adzabun syadidun maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan nanti kalian akan menuju ke akhirat, dan di akhirat itu akan ada siksaan yang pedih bagi orang yang jadikan dunia seperti itu, dan juga akan ada pengampunan dan kasih sayang dari Allah tentu bagi orang-orang yang mematuhi Allah dan beriman. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kehidupan dunia ini hanya sesuatu yang menipu saja. Teman-teman mungkin pernah ketemu sama teman-teman yang masih kecil dulu, teman SD, teman SMP, teman SMA. Mungkin sudah berlalu 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan ada di antara kita mungkin sudah 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Tapi pada saat dia ketemu, seakan-akan baru kemarin. Ingat dulu waktu di kelas kamu begini, ingat dulu kamu pernah lempar ini, ingat dulu kamu pernah belikan ini. Seakan-akan baru kemarin. Seperti itu kehidupan dunia. Banyak orang tertipu karena dia anggap dirinya masih muda, kulitnya masih belum keriput, rambutnya belum putih, padahal sebenarnya kematian tidak mengenal itu. Siapa saja bisa meninggal seketika. Seseorang di antara kita teman-teman, apakah dia punya jaminan bisa keluar dari masjid ini? Saya sering kasih contoh, bukan sebagai doa tentunya, tapi bisa terjadi. Bisa saja dari salah satu dinding masjid ini ada malaikat maut terlihat, saya lihat, kemudian datang menjemput roh saya. Seketika hitungan detik dicabut dan jatuhlah. Orang hanya mengenang Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Begitu mudahnya hitungan detik. Orang kalau meninggal teman-teman sekalian tidak harus masuk ruangan ICU. Coba antum lihat rumah sakit, berapa ruangan ICU-nya? 2, 3? Mana lebih banyak? Orang yang sakit di dalam rumah sakit atau orang yang lula-lalang di depan rumah sakit? Kita akan temukan yang lula-lalang lebih banyak. Artinya orang kalau meninggal tidak harus tunggu sakit dulu, tidak harus tunggu tua dulu. Setiap saat kita terancam dengan kematian tersebut. Maka Allah memberikan perumpamaan dunia ini hanya begitu. Kamu tiba-tiba bisa hilang dan kembali kepada kehidupan yang Allah SWT sudah janjikan di akhirat nanti. Kalau orang beriman beruntung lari dengan surga, kalau dia orang kafir maka akan siksaan api neraka. Begitu juga dengan ayat yang lain, surah Yunus surah nomor 10 ayat 24, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس
Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Terjemahannya, sesungguhnya kehidupan dunia ini, perumpamaannya yang kalian berebut satu sama lain di antaranya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Kemudian air hujan itu bercampur dengan tanah. Kemudian hiduplah dari tanah itu tumbuh-tumbuhan yang darinya manusia memakan dan hewan-hewan darinya. Sampai akhirnya pada saat bumi itu sudah berwarna yang cerah, sudah tumbuh segala macam hal-hal yang diinginkan dan diharapkan, dan para penduduknya mengira bahwasanya mereka mampu untuk panen, maka bisa saja tiba-tiba datang perintah kami di malam atau di siang hari, lalu kami binasakan dan kami jadikan seakan-akan belum pernah ada sebelumnya. Begitulah kami merincikan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berfikir. Berapa banyak teman-teman sekalian, petani sudah akan panen, sebentar lagi panen. Subhanallah, di malam hari besok akan panen, Allah SWT utus para tikus datang menghabiskan semuanya, tidak jadi panen. Berapa banyak orang yang sudah mau panen, kemudian tiba-tiba malam hari hujan lebat, longsor, habislah semuanya. Dan sekian banyak hal yang bisa terjadi. Allah kirim hama, tiba-tiba rusak, penuh dengan ulat, tidak bisa panen. Atau bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadikan begitu sudah dipanen pun tidak ada yang beli, nggak ada kebutuhan, sehingga sampai rusak di pasar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dunia seperti itu. Artinya dunia itu betul-betul bukan menjadi target, tetapi dia akan berlalu. Kalau teman-teman pernah makan, pernah minum, ya, pernah menggunakan pakaian, pernah melihat pemandangan yang indah di muka bumi ini, coba bayangkan semua di sini yang pernah kita lewatin. Mungkin antum pernah rasakan pakaian yang paling antum suka pernah antum pakai, makanan yang paling lezat, minuman yang paling lezat, kemudian pemandangan. Mungkin kita pernah datang ke satu lokasi rimbun, indah gitu. Bayangkan semua itu yang kita anggap di dunia ini sangat luar biasa. Pertemukan coba itu dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu orang kalau mendapatkan yang terbaik di dunia, pakaiannya bagus, dia merasa bangga, makanannya enak, dia merasa senang. Maka pertemukan semua itu bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan dunia yang kenikmatan itu dibandingkan akhirat. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, wallahi mad dunya fil akhirah illa mathala ma yaj'alu ahadikum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababa fil yammi falyanzur bima yarja'. Artinya, demi Allah kata Nabi SAW, kehidupan dunia yang kalian kejar-kejar ini dibandingkan akhirat, perumpamaannya hanya seperti salah seorang di antara kalian memasukkan telunjuknya ke lautan. Kemudian Yahya yang mengisyaratkan atau yang meriwayatkan hadis ini mengatakan atau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Lalu kemudian seakan-akan Nabi SAW mengatakan seperti jari telunjuk ini dimasukkan ke lautan. Maka lihatlah pada saat dia tarik kembali, berapa banyak tetesan air yang melekat di tangannya. Juga dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Tirmidzi, pernah Nabi SAW lewat di pasar, kemudian beliau menemukan ada bangkai kambing yang sudah berapa hari dan bau sekali bangkai ini. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada para sahabat sebuah pelajaran. Siapa yang mau beli ini? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan sudah jadi bangkai, hidup aja nggak ada yang mau. Ya. Kemudian maksudnya dia kalaupun hidup ternyata kambing ini ada cacatnya, tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Kalau hidup pun tidak ada yang mau ya Rasulullah. Siapa yang mau saya kasih? Maka tidak ada juga yang mau. Mengatakan sama, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup pun kami nggak mau. Maka Nabi SAW titip pesan. Ini dalam retorika penyampaian namanya jadzbul intibah, menarik perhatian audiens dengan tujuan untuk ingin menyampaikan sesuatu yang penting setelah itu, dengan pertanyaan tentunya. Maka Nabi SAW setelah mendengar jawaban dari para sahabat, beliau mengatakan, "Fawallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum." Ketahuilah bangkai ini ya, masih lebih baik ya, daripada dunia, atau lebih bangkai ini, dunia masih lebih terhina daripada bangkai ini di sisi Tuhan kalian. Jadi artinya nilainya sangat kecil bagi orang beriman dunia itu. Cuma betul-betul seperti tempat persinggahan saja. Disebutkan juga di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih,
Baginda Nabi SAW mengatakan, inna mat'am ibn Adam ju'ila mathalan di dunia, wa in kazzahahu wa mallahahu fanzuru ila ma yasir. Sesungguhnya Allah telah menjadikan makanan anak Adam sebagai perumpamaan dunia ini. Bagaimanapun hebatnya dia mencampur bumbunya dan juga memberinya garam supaya ada rasanya, maka lihatlah hasil terakhirnya makanan itu ke apa. Itu maksudnya adalah kepada jadi kotoran. Seperti itu perumpamaan dunia. Kita makan seenak apapun, sehebat apapun kita campur bumbunya, penataannya, bentuknya, warnanya, tetap ujung-ujungnya nanti akan jadi kotoran yang bau penuh dengan gas. Mirip dengan riwayat ini juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad yang lain bahwasanya Dahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu pernah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya baginda Nabi SAW berkata kepada Dahhak radhiyallahu anhu, ya Dahhak, ma ta'amuk, wahai Dahhak, apa yang kau makan yang paling enak yang kau suka apa? Qala ya Rasulullah al-lahm wal laban, wahai utusan Allah, yang aku paling favoritkan daging dan susu. Itu yang paling bagus, dan sampai sekarang itu orang masih menganggap daging itu makanan yang mewah dan juga susu adalah minuman yang mewah gitu. Qala, Nabi SAW ingin menarik perhatian dia lalu memberikan sebuah pelajaran. Thumma yasiru ila madza, setelah kau makan daging yang enak tadi, minum susu yang lezat tadi, kira-kira nanti ujungnya akan menjadi apa? Qala ila ma qad alimta. Maka Dahhak dengan sangat santun menjawab, Nabi SAW mengatakan, tentu akan menjadi seperti yang anda sudah tahu ya Rasulullah. Beliau tidak mau katakan kotoran karena bahasa santun kepada baginda Nabi SAW. Kepada sesuatu yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW titip pesan, fa inna Allah Ta'ala dharaba ma yakhruju min ibn Adam mathalan di dunia. Ketahuilah Allah telah menjadikan dunia itu perumpamaan seperti yang keluar dari anak Adam dari sisa makanan dan minuman tadi. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, ini semua penjelasan tentang masalah dalil-dalil bagaimana dunia itu sangat terhina dan akhirat itu adalah menjadi target utama sebenarnya. Dan dunia ini hanya tempat lewat saja. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi, ya ibn Adam, tafarraq li'ibadati amla sadraka ginan wa asudda fakrak. Kalau ada yang tanya, bagaimana caranya lalu kita lalui dunia ini? Kalau seandainya memang kita tidak bisa atau kita harus melaluinya, bagaimana harus kita lalui? Maka hadis qudsi ini menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua manusia, ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Yakin Allah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah, lalu jalankan perintah-perintah yang telah Dia perintahkan. Maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan penuhi semua atau aku akan hilangkan kemiskinanmu. Wa illa taf'al, kalau kau tidak lakukan itu, mala'tu yadaika syuklan walam asudda faqrak. Kalau kau tidak lakukan itu, kau tidak beribadah kepadaku, tidak menikmati yang halal, tidak mengerjakan yang diperintahkan, tidak meninggalkan yang dilarang, maka aku akan membuat hidupmu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu, dan aku tidak akan menghilangkan kefakiranmu. Di dalam hadis yang lebih dalam lagi merincikan masalah ini, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammah, siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, enggak mau kenal mana halal haram, enggak mau tahu ada hisab atau tidak hari kiamat, siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan sibukkan dia atau pecah belahkan perkara-perkaranya, tidak ada yang selesai. Ini belum selesai ada masalah lain, ini belum selesai masalah lain. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah jadikan kemiskinan di antara atau di depan matanya. Ada orang subhanallah teman-teman sekalian, pendapatannya sudah 30 juta, 20 juta per bulan, tapi kita temukan tidak pernah sama sekali dia mengucapkan alhamdulillah, selalu kurang saja. Karena dia menjadikan dunia sebagai targetnya, sehingga dari kekayaan lain, kekayaan ini kepada kekayaan yang lain,
Dari perempuan ini ke perempuan yang lain, dari mobil ini ke mobil yang lain. Tidak ada sedikit pun yang dia merasakan sebuah nikmat itu. Semuanya kurang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak akan, walaupun dia berusaha membanting tulang, bekerja keras, dia juga tidak sadar ternyata yang datang pada dia adalah sesuatu yang sudah dicatatkan bagi dia saja. Tidak akan lebih daripada itu. Di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan takdir rezekinya. Dan dikatakan waman kanatil akhirah, sebaliknya waman kanatil akhirah niyatuhu, waman kanatil akhiratu niyatuhu, jama'allahu lahu amrah. Siapa yang menjadikan siapa yang menjadikan akhirat sebagai targetnya, sehingga dunia dia lalui, tujuannya semua adalah akhirat, maka Allah akan menyatukan seluruh perkaranya. Maksudnya urusannya selesai semua. Ini selesai, itu selesai, ini selesai, semuanya selesai. Kita temukan ada orang subhanallah targetnya akhirat, di umur 40 tahun saya sudah bangun 10 masjid, sudah punya banyak rumah anak yatim, sudah punya ini, punya itu. Allah SWT berkait, karena targetnya akhirat. Wa ja'ala ginahu fil qalbih, dan Allah jadikan rasa kaya itu sifat kaya dalam hatinya. Orang kalau dalam hatinya sifat kaya bukan di depan matanya, maka selalu saja dia tahu menilai nikmat itu. Minum saja enak, alhamdulillah. Makan sedikit, alhamdulillah. Sedikit saja dia selamat dari mau tabrakan gak jadi, alhamdulillah. Ambil pelajaran semua dari situ. Selalu bersyukur. Kemudian dikatakan wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dan orang yang seperti ini pasti dunia akan datang kepadanya dalam kondisi terhina. Pepatah bahasa Arab mengatakan, artinya yang kurang lebih artinya, siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Siapa yang mengejar akhirat, akhiratnya akan ikut. Siapa yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Jadi kalau orang targetnya akhirat, dunia ini akan jadi ikut sama dia. Akan mudah semua, pernikahannya mudah, pekerjaannya mudah, rezekinya mudah semuanya, karena targetnya akhirat. Tapi siapa yang menjadikan dunia targetnya lupa dengan akhirat, maka Allah akan persulit kehidupannya di dunia itu. Tidak pernah selesai urusannya. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya seseorang mukmin segera melewati dunia ini. Walaupun sekali lagi ya, kita akan closing, nanti kita akan tutup materi kita ini, bahwasanya perlu kita punya pendapatan di dunia, perlu punya prestasi dunia, tapi konsepnya 5 huruf halal, dan jauhi 5 huruf yang lain haram ya. Kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul khamila, yang artinya kurang lebih terhinalah pengejar-pengejar dinar, dirham, dan segala macam urusan dunia ini, pakaian mewah, segala macam ya. Idza u'tiya radhi, kalau Allah kasih dia rezeki dan apa yang dia inginkan, dia ridha. Wa in lam yu'ta sakhit, kalau dia tidak dikasih malah dia marah-marah. Ta'isa wan taqas, sungguh terhina orang seperti ini. Wa idza syika falan taqash, dan kalau dia tertusuk duri semoga tidak bisa mencabutnya. Maksudnya Nabi SAW menghina orang seperti ini. Tuba lil abdi akhadha bi'inani farasi, beruntung sekali seorang hamba yang segera mengambil tali kekangan kudanya. Fi sabilillah, dan dia pergi berperang di jalan Allah. Ash'athu ra'suh, yang rambutnya berantakan. Mukbarra kadamah, kedua telapak kakinya berdebu. In kana fil hirasati kana fil hirasah, kalau dia disuruh berjaga-jaga di pasukan perang, dia sibuk dengan berjaga-jaga itu, karena targetnya adalah akhirat. Wa in kana fis saqati kana fis saqah, bahkan kalau disuruh di pasukan belakang, dia pun tetap ada di pasukan belakang. Wa idza sta'dzana lam yu'dzan lah, bahkan karena penampilannya sederhana, kalau dia minta izin untuk bertemu dengan orang, orang tidak mau bertemu dengannya. Wa idza syafa'a lam yushfa', dan kalau dia memberikan pertolongan atau syafaat, rekomendasi, maka tidak diterima rekomendasinya. Hadis ini riwayat Bukhari. Tentu hadis ini teman-teman jangan difahami, oh berarti kita tidak usah urusan dunia, bukan itu yang dimaksud. Tetapi ada orang yang memang sudah sadar tentang akhirat, maka kemudian dia sibuk dengan urusan akhirat itu, dan dunia ini akhirnya ikut dengan dia. Ada sebuah kisah dinukil oleh Imam Qurtubi di dalam buku beliau At-Tadhkirah rahimahullah. Beliau mengatakan ada seseorang di zaman kisah salafus salih dulu, kisah klasik. Dia pada saat umur 40 tahun sempat dia melihat di jenggotnya ada satu rambut berwarna putih. Maka dia pun pergi ke Masjid Nabawi
di Madinah. Kemudian mulailah dia bergelagat seperti orang yang gila. Ini ceritanya seperti itu. Maka setiap keluarganya datang mencari dia di malam hari untuk supaya pulang. Dia seakan-akan membuat dirinya orang gila. Ucapannya tidak teratur. Sampai keluarganya pikir sakit nih ayah kami. Hartanya banyak sekali dia, orang kaya raya. Kemudian dia lari di sekitar kuburan Nabi SAW. Begitu terus setiap hari. Akhirnya keluarganya pikir mungkin ini sudah gila ayah kami. Jadi setiap hari mereka cuma bawa makanan, mereka bawa baju ganti, dia ganti bajunya. Ini berjalan sekian tahun, hampir 20 tahun berjalan seperti itu keadaannya. Maka yang terjadi, ada seorang datang dari negeri Irak pada saat itu, ingin sholat di masjid Nabi SAW, menziarahi kubur beliau SAW. Begitu dia masuk ke masjid, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, dia lihat orang ini. Orang ini rupanya kalau ada yang ngajak ngomong, dia langsung keluarkan kata-kata omongan seakan-akan orang yang gila. Tapi kalau lagi tidak ada orang, maka dia membersihkan Masjid Nabawi, dia duduk baca Quran, antara azan iqamah dia berdoa, tidak pernah lepas ibadah-ibadahnya, kerjanya itu saja. Selama 3 hari diikutin terus. Allah SWT gerakan hati orang ini melihat, ya, orang yang jadi target tadi. Dan setiap malam dia selalu keluar ke Baqi, ke kuburan Baqi, kuburan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian dia merenung di situ sambil dia ucapkan kalimat. Dia mengatakan, ya Allah, andai saja sudah tiba saatnya, ambillah aku ini. Terus dia ucapkan begitu, dan dia minta rahmat Allah, minta pengampunan dari Allah, dan doa-doanya sangat berbobot. Tapi dia nggak tahu kalau orang yang dari Irak ini mengikutinya. Setelah 3 hari orang Irak ini, dan hari keempat dia ingin pulang kembali ke Irak, dia pamit dengan beberapa orang di masjid yang sudah dia kenal. Terakhir sekali didatangi orang ini, dan dia sengaja suruh tunggu, atau dia tunggu sampai agak kosong masjid. Orang itu tidak pernah keluar masjid, di masjid aja terus. Orang semua pulang ke rumahnya, makan, dia di rumahnya, dia di masjid saja. Ada makanan yang datang keluarganya, diambil sama dia. Enggak ada ya sudah, gitu kan. Maka yang penting pada saat itu teman-teman sekalian, didatangi sama orang Iran, lalu dia mengatakan, saya mau pamit pergi, mau pulang ke Irak. Lalu dia buat seakan-akan dia gila. Artinya kata-kata yang dia ucapkan kata-kata seperti tidak mengerti apa yang diucapkan orang Irak. Lalu orang Irak ini mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, aku sangat yakin anda tidak gila. Karena aku selama 3 hari di sini memantau apa yang anda lakukan. Anda hanya melakukan kegiatan ini karena ada tujuan tertentu. Karena kalau tidak ada orang, anda bersihkan masjid, anda berzikir, anda berdoa. Dan perlu anda tahu, selama 3 malam ini aku mengikuti anda menuju ke Baqi. Dan aku tahu makna doa-doa yang anda ucapkan. Anda bukan orang gila. Beritahukan kepada saya, rahasianya apa? Kenapa anda lakukan ini? Maka karena tidak ada orang, dia tiba-tiba diam, orang ini lalu dia mengatakan, apa kau benar mengikuti semua itu? Orang gila yang tadi dianggap gila. Lalu orang dari Irak ini mengatakan, iya. Dia bilang ceritanya, sekitar 20 tahun yang lalu, saya sempat melihat diri saya di cermin, saya temukan di salah satu, atau di jenggot saya ada 1 bulu berwarna putih. Maka saya mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, waja'ahum nadhir, potongan ayat ini ya, dan telah datang kepadanya an-nadhir. Ulama tafsir mengatakan an-nadhir itu adalah peringatan sudah dekat masa kematian. Banyak keturunan dan banyak investasi yang sudah dapatkan, itu semua menandakan sudah dekat dengan tanda pulang. Aku khawatir kalau aku meninggal dan aku sibuk terus dengan urusan-urusan dunia aku tidak selesai. Maka aku lakukan ini, kalau aku bilang sama anak-anakku, kalau aku bisa pulang, aku akan sibuk selalu mengurus dan tidak selesai-selesai. Dengan cara seperti ini, anak-anakku aku pantau dari Jawa, aku lihat tetap jalan usaha-usaha, mereka juga tetap bisa jalan, dan aku juga bisa ibadah. Maka dengan cara seperti ini aku selamatkan diriku. Artinya ini ijtihad dari orang ini. Tapi bagaimana orang ini segera mengambil langkah yang terbaik, mirip dengan makna hadis tadi. Artinya ada orang berijtihad segera menuju ke akhirat, apalagi di batas umur tertentu, apalagi di atas 40 tahun sudah tujuannya akhirat semuanya, ya. Mirip dengan hadis tadi, sungguh beruntung kata Nabi SAW orang yang mengambil tali kekangan kudanya, lalu dia picu menuju ke jalan Allah, rambutnya sampai berantakan tidak terurus lagi, ya, kakinya penuh dengan debu, tapi dia tetap berjihad, dia mengejar pahala untuk menuju ke akhirat sana. Maka itu sudah beruntung orang seperti ini. Beruntung artinya, ada arti kata dia sudah mengisi urusan untuk akhiratnya.